Salah pilih pangkas rambut bisa menyesal sampai 1 bulan. Bahkan bukan hanya 1 bulan, bahkan berbulan-bulan teman-teman. Banyak teman-temanku yang bercerita tentang menyesal potong rambut. Nah, kita kembali ke tutorialnya. Ini dia rambut si ibu sebelum kita rapikan. Kebetulan si ibu ini sudah menjadi langganan saya. Nah, dulu kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ini sudah pernah aku buat tutorial juga teman-teman. Tapi kali ini aku mau kasih tutorial lebih detail lagi cara pangkas rambut bob Persi Sandra Salon. Ayo siapa kalian yang pengen belajar pangkas rambut? Ayo komen di bawah. Siapa kalian yang pengen belajar pangkas rambut lebih detail? Boleh kalian datang atau cek di deskripsi, ada link bio saya. Buat kalian yang mau belajar online, pangkas rambut akan saya dampingi sampai berhasil. Teman-teman, untuk potong bob itu ada tekniknya tersendiri tanpa menggunakan gunting sasak. Tergantung teman-teman. Kalau kalian menggunakan gunting sasak, boleh. Tapi kalian harus bisa pastikan untuk hasil rambut itu supaya ketika sampai ke rumah hasilnya permanen, blow ke dalam. Nah, itu kunci utama ketika kita pangkas rambut. Bukan hanya cantik ketika di salon. Ada nggak kalian teman-teman yang mungkin pangkas rambutnya itu sudah tahu tapi tidak berani? Ayo, siapa di antara kalian tidak berani pangkas rambut? Sini aku ajarin. Yuk, ada linknya di deskripsi. Nanti kita belajarnya secara Zoom atau boleh juga secara materi. Buat kalian yang mau belajar serius, boleh nanti kita konsultasi kapan saja ketika teman-teman pengen belajar. Nah, mungkin teman-teman akan heran dengan cara saya pangkas rambut seperti ini. Di mana sih Kak Sandra belajar cara pangkas rambut seperti itu? Gak pernah aku temukan di sesi belajar manapun pangkas rambut seperti itu. Memang teman-teman, sesi pangkas rambut seperti ini mungkin di materi orang lain tidak ada. Tapi saya mau jelaskan, untuk pangkas rambut itu tidak ada standarnya, caranya dan tekniknya itu ya. Hanya saja untuk pangkas rambut itu kita punya teknik masing-masing ya. Tergantung bagaimana kita nyamannya untuk mengerjakan, bagaimana kita nyaman untuk mempraktekkan. Nah, di sini kenapa saya menggunakan seperti ini gunting untuk pangkas rambut? Karena menurut saya kalau saya pangkas rambut seperti ini nggak sampai 10 menit udah selesai. Nah, jika saya menggunakan parting maka aku akan mengerjakan rambut itu jauh lebih lama. Tapi kalau saya mengerjakan rambut seperti ini, aku rasa nggak sampai 10 menit. Dengan hasil yang rapi juga, dengan hasil yang sama juga seperti itu. Bingung kan? Bingung. Nah, itu dia. Nah, caranya itu ada di kita harus benar-benar main feeling teman-teman. Main feeling itu harus kuat. Ketika kita pangkas rambut, kita harus tahu apakah cocok dan sesuai sama wajahnya si pelanggan. Jangan berani pangkas rambut kalau kita tidak punya feeling. Bagaimana caranya supaya rambut itu benar-benar bagus dan cantik. Nah, untuk pangkas rambut bob itu intinya dari belakangnya. Teman-teman, dari belakang itu sangat penting. Itu adalah kunci paling utama. Jangan sampai lupakan bagian rambut yang di belakang. Karena ketika dasarnya itu sudah salah, bagian yang di belakang, maka rambut yang di depan juga akan salah. Pastikan hasil rambut kalian itu jangan ketika pulang ke rumah rambutnya itu udah kayak melengkung-melengkung seperti itu ya. Jadi kalau bisa hasil pangkas rambut itu ketika pulang dari salon rambutnya tetap cantik. Nah, di sini teman-teman aku mau membawa kalian untuk pangkas rambut seperti ini nih. Kalau sudah dapat dasarnya dari belakang, kita tinggal bawa ukurannya bagian belakang. Ukurannya itu yang di belakang ya teman-teman, supaya hasil rambutnya itu jauh lebih panjang di depan. Harus punya teknik juga. Tekniknya itu secara materi, teorinya itu nggak gampang memang. Tetapi prakteknya itu memang lebih susah
Seperti itu. Kita harus belajar bagaimana caranya untuk membayangkan wajah seseorang supaya rambut itu benar-benar sesuai dengan wajahnya gitu. Itu harus benar-benar bisa ya teman-teman. Kita harus bisa membayangkan rambut itu harus sesuai dengan wajahnya. Kalau tidak nanti bisa hasilnya zong. Ya, sayang dong kalau orang menyesal ketika pangkas rambut. Jangan sampai pangkas rambut itu membuat orang-orang menyesal. Nah, ini dia. Coba kalian lihat sebelah. Di sini saya baru pangkas. Belum blow ini ya. Coba kalian lihat. Jauh perbedaannya sudah seperti di blow. Nah, kalian penasaran dengan tekniknya? Itu dia tadi yang saya bilang feeling. Ya, ini feeling. Jadi ini belum saya blow. Ini masih sebatas yang pangkas rambut tadi ya. Coba kalian perhatikan. Saya di sini mengerjakan pangkas rambut itu selama saya ada di video ini. Selama saya ada di video ini. Kadang yang membuat saya lama untuk pangkas rambut itu ketika saya sambil videoin. Nah, coba kalian perhatikan. Kalian gak pengen pangkas rambut kalian itu cantik. Kalian gak pengen hasil rambut kalian itu keren. Nah, ini si ibu ini kebetulan tetangga saya. Jadi saya bisa melihat setiap hari hasil rambutnya itu. Dulu sebelum si ibu ini ke saya, pangkas rambutnya ke saya selalu lihat rambutnya itu kayak melengkung seperti itu. Enggak rapi banget gitu. Tapi setelah udah ke saya, rambutnya itu jauh lebih rapi dan orangnya pun jauh lebih awet muda. Bukan karena saya puji diri, bukan. Tapi pentingnya kita itu pangkas rambut, feeling kita itu harus benar-benar kuat teman-teman. Ya, feeling itu adalah kunci utama ketika kita pangkas rambut. Nggak cukup hanya kita tahu tekniknya, nggak cukup hanya kita tahu triknya, tapi bagaimana caranya supaya hasil yang kita pangkas itu benar-benar sesuai dengan wajahnya. Itu sangat penting. Ya, jangan sampai kalian itu tidak memperhatikan itu. Ya, jadi saya di sini belum mau blow ya. Mungkin menurut teman-teman kayak sepele aja nih Kak Sandra nih pangkas rambut. Kayak asal dibuat kayak nggak ada ukuran. Ada dasar-dasar untuk pangkas rambut. Nah, intinya ketika kita sudah mengetahui teknik itu. Maka akan sangat gampang kita untuk pangkas rambut. Ya, yang membuat susah pangkas rambut itu bukan karena kita nggak paham dan bukan karena kita nggak belajar, tetapi kepada siapa kita belajar, siapa yang mengajari kita. Ada kadang-kadang orang yang mengajari kita itu kayak sulit sekali rasanya sulit sekali belajar pangkas itu. Padahal menurutku belajar pangkas rambut itu nggak susah loh. Yang susah itu kitanya yang belajar, nangkap atau enggak. Intinya buat teman-teman, siapakah guru kita? Nah, ada kalanya ketika yang mengajari kita itu mempersulit. Ya, bukan saya menakut-nakuti, mempersulit. Ada kalanya bukan dipersulit, tapi karena kita yang tidak mengerti. Saya rasa kalau kalian belajar pangkas rambut ke saya, cukup 2-3 kali aja kalian pertemuan dengan saya, kalian sudah bisa membuat hasil rambut yang jauh lebih bagus. Nah, coba kalian perhatikan wajah si ibu ini. Jauh lebih muda dong. Harus begitu. Jangan sampai kita pangkas rambut bikin wajah orang tua. Jangan sampai kita pangkas rambut orang bikin gak pede. Jangan sampai salah pangkas. Nah, coba nih. Ini belum saya blow loh. Baru saya pangkas. Ini poin penting yang kita pelajari teman-teman. Bagaimana supaya rambut itu tanpa di blow udah bagus. Jangan hanya karena di blow baru bagus. Salah teman-teman. Ada banyak orang di luar sana. Ketika di blow cantik. Tapi ketika nggak di blow. Beres. Teman-teman. Ilmu pangkas rambut itu memang ada yang bilang susah. Ada yang bilang gampang. Saya rasa kalau kalian belajar pangkas rambut ke saya. Walaupun itu lewat online. Saya rasa kalian pasti paham. Saya bukan hanya memberikan harapan sama kalian, tapi ini benar-benar betul-betul, ya. Ini adalah benar, ini aslinya saya nggak blow. Coba kalian kembali lihat ke belakang rambut si ibu ini. Tadinya seperti apa?
Nah kalau kalian mau bikin model rambut, ini udah bagus banget ini teman-teman. Ini kalau mungkin teman-teman tahu harga pangkasnya itu udah harus mahal ya. Jadi tergantung skill kita teman-teman. Pastikan ketika kita pangkas rambut jangan sampai salah pangkas. Jangan sampai hasil karya kita itu merugikan orang lain. Buat teman-teman para pemula, ayo semangat kalian. Jangan banyak alasan. Yang mau belajar, ayo belajar. Nah ini dia foto si ibu ini rambutnya dari belakang. Kelihatannya masih nggak rapi ya teman-teman. Nah di sini saya mau melihat mana yang nggak rapi. Saya cuma menggunakan seperti ini aja. Kebetulan si ibu ini mau krimbat. Jadi setelah udah selesai krimbat tanpa dicatok, tanpa di-blow, sudah memang bagus rambutnya. Memang saya suka dengan teknik pangkas rambut seperti ini. Karena memang lebih gampang menurut saya. Oke teman-teman, buat kalian yang mau belajar, coba kalian cek di deskripsi saya. Nah di situ ada link bio saya. Buat kalian yang mau belajar online, boleh silahkan kalian tanya-tanya di sana. Ya, saya rasa kalau kita punya mimpi pasti bisa berhasil. Semangat buat teman-teman semuanya. Semangat berkarya, jangan pernah menyerah. Nah untuk bagian belakang rambutnya itu, di sini masih ada rambut-rambut yang kurang rapi ya teman-teman. Jadi saya rapikan. Lalu bagian yang ada di leher rambut yang kecil-kecil itu saya cukur ya. Jadi rambut-rambut halus yang di belakang itu saya cukur agar kelihatan rapi. Seperti itu teman-teman. Jangan kita biarkan pangkas rambut itu nggak rapi. Harus benar-benar 100% rapi. Nah ini dia hasilnya setelah udah selesai kita krimbat. Cantik nggak weh? Cantik nggak? Keren nggak? Keren nggak? Ayo komen dong. Keren nggak? Jangan lupa ya teman-teman di subscribe, di komen dong. Gimana hasilnya? Cakep nggak? Kalian mau nggak saya ajarin pangkas rambut seperti ini? Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Kalau kalian mau saya ajarin pangkas rambut seperti ini, ayo teman-teman di komen dong ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Ayo sukses dan semangat terus. Thank you.